Dan saudara, untuk membahas terkait dengan aksi premanisme dan kemudian juga tindakan dari pihak keamanan dalam hari ini kepolisian yang melibatkan kelompok John K pada Minggu siang dan juga sepanjang hari Senin kemarin, ada tindakan dari pihak kepolisian, kita akan segera membahasnya. Hadir sebagai narasumber di Sapa Indonesia Pagi, Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Yusri, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih waktunya. Saya tahu Bapak sebentar harus ada tugas, jadi saya juga menyapa kriminolog dari Universitas Indonesia, Bang Arthur Josias Simon Runturambi. Mudah-mudahan saya betul menyebutnya. Bang Arthur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya langsung ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, cukup banyak yang ditangkap, 30 orang, betul Pak? Dan ini siapa saja sebetulnya? Terima kasih, selamat pagi. 30 orang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih ada 3 lagi yang DPO. DPO yang namanya sudah kita sudah kita dapati semuanya dari hasil keterangan beberapa saksi yang ada dan olah TKP, beberapa bukti juga yang ada. Ternyata masih ada 3 lagi yang kita lakukan pengejaran. Ya. Gitu Mas. Ya, jadi kasusnya biar masyarakat jelas walaupun sudah sempat disebut-sebut begitu, kami konfirmasi langsung ke Pak Yusri sebagai wakil kepolisian. Betul, jadi ini kasus tanah, pembagiannya tidak adil, kemudian ada serang menyerang begitu Pak Yusri? Motif daripada kejadian ini ada beberapa sebenarnya, tapi ini baru diungkap satu. Tetapi yang paling inti adalah bahwa John K merasa dikhianati oleh Gus K. Itu yang masih terus dia sampaikan setiap kita lanjutkan masalah motif. Salah satunya adalah memang masalah pembagian uang hasil penjualan tanah yang ada di daerah Maluku sana, yang memang si John K merasa belum menerima, tetapi Gus K sampai sekarang belum ada sepatannya seperti apa. Nah itu salah satunya. Ada lagi beberapa yang lain, tetapi belum diungkapkan oleh John K kepada penyidik dalam hal ini. Ya, dan benar Pak, Nus K ini adalah paman dari John K begitu? Memang mereka masih ada hubungan keluarga, ya, bahkan yang informasi bahwa Nus K adalah pamannya sendiri. Dan pernah memang sama-sama tetangga di Bekasi sana, tetapi setelah itu pindah Nus K ke daerah Grand Lake di Cipondo sana, Mas. Ya, sempat resah juga sebetulnya masyarakat dan tersebar secara viral di media sosial mengenai apa yang dilakukan. Karena memang ini sosial media begitu cepat pada Minggu siang bahkan Minggu sore begitu. Tapi kemudian kepolisian juga bergerak cepat Pak. Apa kemudian perintah yang diterima oleh kepolisian terutama di Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa pada Minggu siang sehingga kemudian bergerak sangat cepat sepanjang hari Senin bahkan kemudian banyak yang ditangkap. Pak Yusri. Memang betul Mas. Pak Kapolda Metro Jaya juga sudah menginstruksikan awal ya sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, Kapolda Metro Jaya membentuk beberapa satgas yang ada. Satgas salah satunya adalah satgas tentang street crime, curas-curas dan juga curanmor. Kemudian yang kedua adalah satgas premanisme. Jadi memang Pak Kapolda sedikit agak alergi dengan preman. Makanya beliau sampaikan bahwa harus membentuk satgas. Bentuk apapun premanisme yang ada di Jakarta ini memang tidak diperbolehkan dan itu akan tidak tegas. Baik. Saya rasa apresiasi banyak disampaikan dari masyarakat untuk hal ini kepada kepolisian. Saya pindah dulu ke Bang Arthur. Bang Arthur, bagaimana Anda melihat dan catatan-catatan Anda mengenai premanisme seperti ini? Terutama karena kelompoknya masyarakat sudah kenal. Seperti itu saja, Bang Arthur. Halo, Bang Arthur, bisa mendengar saya? Tampaknya terputus, tapi nanti kita akan sambung lagi. Saya lanjut Pak Yusri, kalau begitu kemudian masyarakat ingin tahu, halaman 15 Harian Kompas hari ini juga menegaskan rilis tertulis dari Kapolri, Pak Idam Aziz yang mengatakan kuncinya negara tidak boleh kalah dengan preman. Maksudnya kemudian seperti apa kemudian hal-hal semacam ini sampai Polri juga menyatakan akan mengawal sampai persidangan kasus seperti ini yang melibatkan John K dan kelompoknya akan selesai. Pak Yusri. Memang betul, apa disampaikan Pak Kapolri memang betul bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Kita sampai di lapisan terbawah dalam hal ini petugas di lapangan itu tidak akan boleh sama sekali kalah dengan premanisme. Ini yang mengganggu harkat Tipmas, yang bisa meresahkan masyarakat, Mas. Betul. Contoh saja masyarakat juga menjadi korban soalnya ya kan Pak? Betul Mas, masyarakat sangat mendukung dengan tindakan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para premanisme yang ada.
Makanya Pak Kapolda Metro antusias sekali dengan Satgas anti preman ini terus kita giatkan di masing-masing Polres. Kita memapping mana daerah-daerah yang kita anggap rawan, jam-jam rawan. Itu terus kita secara preemptif kita kedepankan, kita beri himbauan, secara preventif kita patroli dengan skala besar. Bahkan bersama-sama dengan teman-teman TNI di sini, Mas. Oh. Sama-sama semuanya. Ya, Pak Yusri, kan kelompok seperti kita menyebutnya begitu, masyarakat awam melalui media menyebutnya ini kelompok-kelompok tertentu ini juga sudah dikenal oleh masyarakat karena seperti muncul lagi kasusnya, di kasus yang lain disebut lagi namanya begitu. Nah, kelompok-kelompok premanisme seperti ini sudah, saya meyakini, koreksi saya Pak Yusri kalau saya salah, sebenarnya polisi sudah mengawasi, seperti juga kelompok-kelompok teroris, ada kelompok preman, sebetulnya ini terawasi begitu. Tapi kadang-kadang terjadi kejadian-kejadian yang memang tidak terdeteksi atau seperti apa, Pak Yusri? Semuanya memang sudah di mapping semuanya, Mas. Termasuk kan tersangka John Kay sendiri ya. Ya. Tetapi di titik permasalahan ini adalah ini sebenarnya masalah pribadi berdua antara John Kay dan Nus Kay sebenarnya. Itu mereka keluarga. Ini masalah pribadi. Yang tidak seharusnya membawa kelompok, tetapi di satu sisi memang hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan juga beberapa bukti yang kita buka, sempat Nus Kay sudah menyampaikan kepada John Kay melalui WhatsApp-nya pribadinya ya, bahwa minta supaya John Kay kita menyelesaikan saja secara berdua, kita ketemu saja berdua, tidak usah kita membawa kelompok kita, jangan kita libatkan kelompok kita. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, dimengerti. Ini bukan kasus yang kemudian ada di tengah masyarakat, begitu maksudnya Pak Yusri, sehingga kemudian seperti tidak terdeteksi, terjadilah peristiwa pada Minggu siang. Saya coba lagi menghubungi Bang Arthur dulu, Pak Yusri, kali ini melalui sambungan telepon karena tadi sinyal daring atau online kurang baik. Bang Arthur, Anda melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, premanisme seperti ini bagaimana, dan kemudian tindakan kepolisian yang dirasa cukup cepat kemarin pada sepanjang hari Minggu hingga hari Senin. Bang Arthur? Ya, baik. Mohon maaf Pak Bayu, ini jaringannya kurang baik ya. Ya. Ya, baik. Jadi yang pertama saya melihat terkait dengan motif yang berawal dari masalah pribadi, kemudian bisa berkembang menjadi masalah kelompok. Nah, masalah pribadi ini memang bisa saja mulai dari masalah properti atau masalah pribadi yang lain. Tetapi karena latar belakangnya pribadi ini terkait dengan kelompok-kelompok yang kita kenal, kelompok-kelompok, beberapa kelompok legal tapi melakukan aktivitas kriminal, misalnya penguasaan lahan, kemudian sudah itu ya, dan seperti itu, sehingga kemudian kita melihatnya ada kaitannya antara masalah pribadi dengan kelompoknya. Nah, kemungkinan besar ditambah hal lain adalah baru keluarnya dari lapas ya, dan saat ini sedang mendapatkan PB ya, pembuatan bersyarat. Betul. Nah, jadi bisa juga dilihat motifnya selain pribadi kelompok pada sosok kepemimpinan kelompok-kelompok kriminal tadi, begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya kira sudah baik sekali ya, cepat sekali melakukan tindakan responsif, baik Jakarta Barat maupun di Tangerang, terhadap terutama aksi-aksi penegakan aksi-aksi pelanggaran hukumnya, terutama tindakan-tindakan penganiayaan, perusakan, bahkan terjadi pembunuhan ya. Betul. Bahkan beberapa didahului aksi yang terencana. Nah, memang di satu sisi aksi-aksi ini dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebetulnya kelompok-kelompoknya terbatas ya, asal daerah yang sama, tetapi dampaknya atau akibatnya itu membuat ketertiban warga menjadi terganggu di dua lokasi itu. Nah, ini sebetulnya yang harus juga diantisipasi, terutama terkait dengan tadi motif tadi ya, baik pribadi, kelompok, sama keluarnya atau sedang
menjalankan pembebasan bersyarat oleh pihak John Kay. Baik. Jadi kemungkinan masalah tadi ya, figur kepemimpinan menjadi krusial di sini. Baik, Meskipun Bang tadi Arthur, pemicunya saya tahan adalah dulu. masalah tanah ya. Ya. Oke, baik. Bang Arthur, saya tahan dulu karena Pak Yusri sebentar lagi sudah harus pergi. Izinkan Oke, saya baik. ada 1-2 pertanyaan dulu ke Pak Yusri sebelum Pak Yusri pamit dari Sapa Indonesia. Pak Yusri, apa kemudian saya juga membaca di halaman 15 Kompas hari ini bahwa polisi kemudian menjeratkan pasal berkait kepemilikan senjata api, perusakan, penganiayaan. Nah, hal semacam ini kemudian akan menjerat dengan kemungkinan hukuman seperti apa kalau nanti persidangan dilakukan? Paling tidak bayangan pada kami, Pak Yusri. Tindak tegas begitu? Jadi memang gini, ini memang sudah direncanakan, ya, sudah direncanakan oleh John Kay sebagai pengendali di sini. Dari beberapa olah TKP, dari olah TKP kita laksanakan, kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada, bukti-bukti melalui handphone bahwa memang ini sudah dalam bentuk perencanaan. Perencanaan seperti apa? Awalnya memang satu hari sebelum kejadian itu, Sabtu itu memang mereka sudah membentuk tim dan sudah memerintahkan untuk memapping di tempat 2 lokasi itu. Tempat berkumpulnya dan mencari target pertama adalah Nuskay ya. Kemudian ada beberapa target-target yang lain. Kemudian dia mapping juga kediaman di Grand Lake sana. Kemudian setelah itu di hari hanya, kemudian dibagi tugas masing-masing tim-tim ini. Ada 2 tim, ada 3 tim sebenarnya. 2 tim. 1 tim ke Kosambi, 1 tim ke Grand Lake di Pondok sana. Yang 1 tim lagi mencari di luar patroli mereka untuk mencari sasaran-sasaran, bukan sasaran satu Nuskay saja ya, masih ada beberapa sasaran yang lain. Ini yang kita dapatkan dari bukti-bukti dan keterangan yang ada. Kemudian mereka bergerak bersama dengan waktu yang sama mereka bergerak. Yeah. Makanya perbedaannya agak tipis. Waktunya di Kosambi dengan juga di Grand Lake. Kejadian jam 12 kurang sama jam 12 lewat sedikit kejadian di sana. Nah, cuma pada saat dilakukan di Grand Lake di kediaman Nuskay, itu tidak ditemukan sama sekali Nuskay. Nuskay lagi tidak di tempat. Yang ada cuma keluarganya di sana. Sehingga dia lakukan pengerusakan di sana. Begitu Mas. Itu makanya masuk ke pasal 340 di perencanaan pembunuhan, kemudian juga masuk di dalam pemufakatan jahat ya. Penganiayaan, pengerusakan, dan juga ada undang-undang darurat di sini nomor 12 tahun 51 yang kita jerat kepada mereka-mereka sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi ada ancaman hukuman yang berat, Pak? Kalau di 340 yang paling terberatnya adalah memang hukuman mati. Oh, jadi hal-hal semacam ini yang kemungkinan bisa saja terjadi berkaitan dengan peristiwa yang kemarin terjadi begitu. Pak Yusri, tetap kemudian tadi juga masukan-masukan seperti dari Bang Arthur mengatakan bahwa apresiasi terhadap kepolisian, tetapi kemudian kelompok-kelompok seperti ini kan meresahkan juga bagi masyarakat ketika melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, apa yang kemudian bisa menjamin begitu jika ada kelompok yang melakukan hal semacam ini dikenai hukuman yang maksimal dan kemudian tidak lagi terjadi hal-hal semacam ini? Dan istilahnya kelompok ini lagi yang kemudian meresahkan masyarakat lagi. Bagaimana ini kemudian bisa terjamin mudah-mudahan ke depannya, Pak Yusri? Terima kasih. Yang pertama mungkin bahwa ini adalah efek jerah, bisa jadi contoh buat yang lain. Ya, coba-coba. Ya. Negara tidak akan pernah kalah dengan premanisme yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu betul sekali. Terus yang kedua, kegiatan upaya kita lakukan sekarang adalah upaya preventif yang kita lakukan. Pertama, bagaimana kita sambang-sambang upaya penyuluhan ya, kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah ya kita kedepankan adalah preventif. Preventif pencegahan dengan melakukan patroli. Satgas anti preman di Polda Metro Jaya masih terus kita laksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan ini terus yang setiap hari kita memapping mana jam-jam rawan, daerah-daerah rawan. Itu yang kita lakukan patroli dengan patroli yang ditingkatkan. Bahkan kita bergabung dengan teman-teman TNI, patroli dengan skala besar untuk mengantisipasi jangan sampai ada premanisme periode lagi di jalanan yang memang sering muncul ya. Dan itu pun sudah kita ketahui sekarang. Dan kita kan tidak tegas semua para pelaku-pelaku premanisme yang ada di Jakarta sih. Ya, jadi masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu takut, ini semua dijamin. Begitu Pak Yusri ya? Insya Allah gitu ya. Baik, Pak Yusri, saya pamitkan Anda karena harus ada acara lain yang lebih penting. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar untuk Sapa Indonesia. Selamat bertugas Pak Yusri. Terima kasih. Salam untuk seluruh jajaran yang lain di kepolisian berkaitan dengan apa yang terjadi hari Minggu dan Senin kemarin. Selamat pagi Pak Yusri.
Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arthur, sedikit ya, saya ingin menambahkan atau analisa Anda berkaitan dengan kelompok-kelompok, kita sebut kelompok premanisme seperti ini. Mengapa ini masih terus saja ada di sekitar kita? Apa memang ada kelompok yang merasa diuntungkan dengan hadirnya kelompok-kelompok seperti ini atau seperti apa? Karena tidak kurang kepolisian sudah melakukan tindakan tegas sebetulnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Jadi kalau kita melihat memang fenomena kelompok premanisme ini sudah lama ya, bukan baru saat ini. Tetapi kembali muncul dengan kelompok John Kay. Nah, umumnya kelompok-kelompok ini kenapa sulit sekali berantas? Karena berlindung di balik organisasi resmi ya, atau kelompok-kelompok yang formal. Nah, jadi dalam melakukan aktivitasnya mereka memang sesuai dengan hukum. Tetapi dalam beberapa aktivitas yang kemudian itu bisa membesarkan organisasi dilakukan dengan cara-cara premanisme. Jadi upaya-upaya premanisme malah bisa membesarkan organisasinya begitu. Nah, jadi tindakan-tindakan kriminal ini dilakukan dalam rangka menguatkan organisasinya. Nah, ini yang kemudian hampir semua kelompok-kelompok premanisme melakukan aksi-aksi ini. Dan memang tadi ya sudah dikatakan oleh Pak Yusri, aksi yang kemudian melibatkan atau memakai senjata tajam, senjata api. Nah, itu yang kemudian terpantau meresahkan ya, atau membuat kericuhan di masyarakat. Nah, itu yang kemudian langsung ditangkap. Ya. Tapi Nah, Bang Arthur, kan kasus-kasus seperti ini ini bukan yang pertama kali terjadi. Begitu ada peristiwa yang meresahkan masyarakat, polisi bertindak tegas dan kemudian memberikan hukuman yang juga setimpal begitu atau berat. Bahkan John Kay sendiri sebetulnya masih dalam masa pembebasan bersyarat dan Harian Kompas hari ini juga mengatakan ada kemungkinan akan dibatalkan pembebasan bersyaratnya, pasti menjadi masalah baru ini bagi John Kay secara individu atau pribadi. Mengapa kemudian seperti tidak takut kelompok-kelompok ini untuk melakukan hal-hal semacam ini, padahal sedang dalam pembebasan bersyarat begitu? Apa yang membuat mereka seperti tidak takut hukum, Bang Arthur? Ya, jadi yang pertama terkait dengan kelompok-kelompok ini harus ada masalah survival ya. Bagaimana keberlanjutan kelompok ini begitu. Nah, survival ini kemudian salah satu faktor utamanya adalah kepemimpinan. Begitu. Nah, dengan kembalinya John Kay ke masyarakat, meskipun masih dalam masa PB ya, pembebasan bersyarat, itu salah satu sinyal sebetulnya ya, bahwa ada kepemimpinan, mungkin ada figur kepemimpinan baru nih yang bisa kemudian menjalankan organisasinya atau kelompoknya. Nah, jadi pada saat menjalankan aksinya, memang kelompok-kelompok kriminal ini tidak begitu memperhatikan hukum ya, seperti tadi penggunaan senjata tajam, senjata api itu menjadi salah satu bagian dari upaya mencapai tujuannya. Jadi kalau metode mereka tidak mempersoalkan, apalagi hanya sekedar pelanggaran hukum ya, atau kemudian masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Itu salah satu konsekuensi yang sudah dipersiapkan oleh para anggota dari kelompok-kelompok ini. Jadi kuat dugaan Bang Arthur adalah ini adalah eksistensi dari seseorang. Saya belum habis begitu. Kalau ada orang yang kemudian menjalankan apa yang biasa saya lakukan, dia ingin menunjukkan bahwa saya masih ada. Kasus-kasus pemicunya bisa apa saja, termasuk kasus tanah atau apapun, itu bisa saja kemudian menjadi penyulutnya. Begitu ya Bang Arthur? Ya, salah satu kemungkinannya seperti itu. Pertanyaan terakhir Bang Arthur, menjadi wawasan bagi kita semua. Tadi analisa Anda menarik bahwa mereka berorganisasi begitu, untuk kemudian menjadi, saya menyebutnya menjadi legal, jadi boleh ada organisasi ini begitu. Nah, sementara negara mengatakan tidak boleh takut dengan premanisme, sementara negara pula yang kemudian mengizinkan organisasi ini ada. Apa yang kemudian kita lihat dari ini agar kemudian premanisme ini kemudian tidak menjadi budaya, premanisme terorganisasi tidak menjadi sesuatu yang seperti ada dan tiada tapi kadang-kadang meresahkan.
apa yang harus negara lakukan sebetulnya, Bang Arthur? Ya, seperti tadi yang dijelaskan Pak Yusni, pertama pihak kepolisian harus terus dan tetap mengawasi kelompok-kelompok atau organisasi ini. Karena sebetulnya mereka kan sudah dipetakan ya, sudah terdeteksi. Nah, cuma memang karena jangkauan kegiatan kriminal mereka sangat luas, memang polisi juga terbatas kemudian bisa mengawasi. Nah, ini juga bisa dibantu oleh masyarakat sebetulnya, ya, atau pihak penegak hukum atau pemerintah daerah yang lain untuk mengawasi kegiatan-kegiatan ini. Nah, artinya kemudian setelah terawasi, kemudian mendeteksi kemungkinan pelanggaran hukum yang menggunakan senjata tajam atau senjata api yang menimbulkan keresahan. Nah, ini tidak bisa hanya pihak kepolisian, harus secara bersama-sama dengan masyarakat ya, mendeteksi kelompok-kelompok ini. Yang ada saat ini memang kelompok-kelompok ini sebetulnya kalau kita lihat di lapangan itu kelihatan sekali kok, jelas sekali kok organisasinya, kelompoknya begitu. Tapi kan mereka juga melakukan kegiatan yang formal gitu loh, yang tidak melanggar hukum. Hanya perlu diantisipasi pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan kriminalnya. Nah, ini yang kemudian tadi pertanyaannya Mas Bayu, kenapa ya mereka masih eksis? Karena tadi tanda kutip berlindung di balik kegiatan formal. Nah, jadi negara juga memang tidak boleh kalah dengan kekerasan atau kelompok-kelompok kriminal ini. Tapi negara juga tidak bisa semena-mena gitu loh untuk menangkap mereka gitu, karena tidak ada tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Artinya tadi perlu ada antisipasi atau pengawasan yang terus-menerus oleh pihak penegak hukum dan masyarakat sebetulnya ya. Baik. Yang terjadi kemarin. Ya, peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pihak keamanan. Itu menjadi kita garis bawahi dengan baik di sini untuk mengatasi premanisme di negara kita. Terima kasih Bang Arthur Josias Simanjuntak, kriminolog Universitas Indonesia, sudah memberikan analisa mengenai kasus yang terjadi kemarin. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat pagi.